Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu, salam kebajikan dan salam kesedihan, salam kepedihan sesedih kita melihat timnas kalah 2-1 dari Cina. Kekalahan pertama Indonesia justru bukan dari Australia, bukan dari Jepang, bukan dari Saudi Arabia, tapi melainkan dari China. Tapi nggak apa-apa, kita harus move on ya, karena memang kalau yang gue bilang, Indonesia ini memang telat panas. Jadi Cina masih menjadi tembok Cina, Indonesia menjadi singa yang telat bangun untuk match kali ini. Nah, tapi sebelum gue bahas dan ulas lebih lanjut, gue mau ngucapin salam-salam dulu ya buat kalian yang nonton dari Indonesia ya, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang dari luar Indonesia absen dulu, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum lulus kuliah, yang masih belum lulus sekolah, semoga diberikan nilai yang bagus sehingga nanti kerja dan kuliah di kampus dan kantor yang kalian inginkan. Oke, absen-absen dari mana aja, tunjukkan kesedihan kalian ya. Nggak apa-apa, kita ungkapkan aja biar bisa jadi stress release ya. Dan yang paling penting nanti kita harus move on. Karena memang ekspektasi gue patah gitu, karena gue ngerasa Cina ini memang lagi porak-poranda. Secara urutan peringkat dia lagi paling bawah, poinnya masih 0. Kalau dia kalah atau dia imbang, itu dia nggak lolos gitu. Tapi akhirnya ada harapan lagi ketika dia sudah mengalahkan timnas Indonesia. Sementara timnas Indonesia dengan posisi yang track lagi bagus banget, kita bisa nahan imbang peringkat-peringkat yang ada di atas kita di peringkat FIFA, Arab, Australia. Ya, kita bisa tahan imbang sama Bahrain, harusnya kita bisa menang. Tapi hasil yang mengejutkan terjadi di kandang dari home dari Cina ya. Itulah sepak bola ya, memang benar-benar tidak bisa diprediksikan, apapun bisa terjadi dalam pertandingan sepak bola. Tapi kenapa Indonesia bisa kalah? Ini akan gue ulas ya. Yang pertama, memang ini sebenarnya kecolongan banget. Kecolongan. Indonesia di babak pertama ball positionnya itu bisa sampai 74% ya, dan China itu sisanya. Ya, tapi yang gue katakan, kalau lu nonton live YouTube My Super Soccer, Super Reaction bareng gua, Oki Renggal di bawah Sir, dan legend ada Zainal Arif dari Aabo, gue mengatakan hati-hati dengan kesabaran dari Cina. Cina itu, ini omongan gue agak jauh tapi masih masuk akal kalau lu cerna. Cina itu dia punya yang namanya Tai Chi. Ya, Tai Chi itu bisa menyerang lawan dalam keadaan bertahan. Bagaimana ya ketika kita bertahan tapi sebenarnya melakukan penyerangan. Bahkan tesis dari Ancelotti itu adalah how to attack for 4-4-2. Bagaimana menyerang dalam kondisi 4-4-2. Sementara saat itu 4-4-2 tradisional terkenal bertahan. Itu yang dilakukan Cina. Kalau dibilang adu sabar, memang lebih sabar Cina dari pertandingan tersebut. Ya, Cina menyerang dalam keadaan bertahan. 1 gol set piece ya, lagi-lagi ya, ini antisipasi set piece dari timnas Indonesia memang harus lebih banyak variasinya lagi. Antisipasinya ya, bukan set piece-nya bisa boleh lebih banyak lagi, tapi cara mengantisipasi set piece lawan ini loh yang kadang-kadang menjadi titik lemah dari lini belakang Indonesia. Karena sebenarnya udah bagus banget. Main 3-4-3 ya di awal, kadang jadi 3-5-2. Dan kita bahas gol ini dulu ya. Gol kedua pun itu kecolongan dari yang terlalu tingginya Hilhurst terlalu tinggi, dan lagi-lagi awareness defense dari Indonesia yang perlu diperhatikan. Kenapa Hilhurst bisa terlalu tinggi? Nah, lagi-lagi yang gue katakan bahwa memang Sintayong ini sering melakukan rotasi radikal. Dia sering kayak memasang, kayak tiba-tiba ada Malik di situ, ada tiba-tiba kayak Asnawi starter, atau ya beberapa lainnya yang belum kita lihat starter tapi jadi starting line up. Dan memang banyak berhasilnya, menahan imbang bisa. Tapi ya jelas juga ada sesekali posisi yang membingungkan ya. Selain dari rotasi yang terjadi, banyak juga pemain-pemain yang jujur aja, gue gak bilang pemain ini pemain jelek, tapi lagi underperform ya. Gue bisa dilihat di situ kayak yang underperform ini justru malah menjadi titik lemah. Gue ngelihat waktu masih 3-4-3 itu kan Verdong main jadi CB ya, 3 back paling belakang ada di sebelah kiri, di depannya Sen, lalu di kanan itu ada Asnawi
Ya Asnawi yang naik turun, ada Hilhers juga. Tapi yang terjadi Hilhersnya yang naik turun. Untuk seorang stopper yang ada di belakang itu naik terlalu tinggi, itu cukup mengkhawatirkan kalau Asnawi nggak bisa backup, gitu kan? Karena biasanya rulesnya Asnawi ini yang naik turun, tapi di situ gue ngeliat Hilhersnya yang naik turun, sehingga Asnawi juga terlihat kayak bingung juga. Ini gue mau kemana nih? Babak pertama lu lihat deh, ya pada beberapa pemain yang lagi bukan harinya. Witan main seperti apa, lalu juga si Asnawi main seperti apa. Ya bahkan Nathan juga sebenarnya di babak pertama nggak terlalu kelihatan. Ya semua itu berbanding kembali ketika di babak kedua respon yang diberikan oleh Coach Sintayong ini dengan memasukkan langsung ada nama di situ Tom Haye masuk ya, Rizky Ridho masuk, lalu juga di depan tuh Malik langsung Marcelino langsung masuk gitu. Jadi pemain-pemain yang lagi nggak ada di levelnya itu ditarik keluar. Nah, sementara kenapa kita susah banget mencetak gol? Kita nggak ada support sistemnya. Kalau ada beberapa kali yang udah deadlock nih, bola atas itu deadlocknya. Bahkan kita main short pass itu mentah karena China-nya itu terlalu low block juga dan dia disiplin banget. Ya dia cuma kalau dipindahin Verdong ke kiri, ke kanan, digeser kanan, pindah lagi cuma geser-geser doang. Nah ketika udah ada deadlock semua, memang harus ada nih bola atas, postur kita kalah, deadlock, ya nggak jebol. Bola bawah short pass, pressing dia bagus, transisi Cina bagus, sama low blocknya juga sangat disiplin. Nah ketika itu udah deadlock, sebenarnya yang butuh menurut gua nih ya, beberapa orang sih setuju tadi, yang dibutuhkan timnas Indonesia adalah orang yang berani shoot dari luar kotak penalti, yang memiliki kualitas shoot yang baik ya, entah dari powernya atau akurasinya atau penempatan bolanya, atau juga pemain yang kuat megang bola, yang bisa jadi nomor 10. Kalau nggak bisa jadi nomor 10, kalau nggak jadi IMF, attack midfield. Karena dua double pivotnya ini ketika 4-4-2 juga bingung nih siapa yang mau naik gitu kan. Di awal juga 3-4-3, siapa yang mau naik sehingga dieksploitasi di situ. Nah, makanya ketika 4-4-2 ya Marcelino agak kebelakangan dikit, Orad Mangunsturik masih di depan. Nah, di situ ada orang bernama Tom Haye dan ada Arhan. Arhan ini memang gue ngerasa telat masuk sih. Harusnya bisa main lebih cepat untuk menggantikan posisi entah Asnawi atau ada olahan-olahan lain. Ya karena ketika udah susah buat menembus layar pertama dari China, ya lemparan Arhan ini yang membuat bola skrimming. Ya sehingga walaupun ketika bola direct terus second ball-nya nggak dapat, tapi ketika bola direct tapi directnya kotak penalti, peluang dapatnya itu masih banyak. Jadi possible-nya itu masih banyak dan yang terjadi benar Arhan masuk, Tom Haye masuk. Ketika lemparan ke dalam langsung ke kotak penalti, bolanya pas banget jatuh di Tom Haye, diselesaikan. Bolanya itu cuma ditaruh. Kita cuma butuh itu. Jadi ya untuk orang yang mencetak gol, sebenarnya kita udah bisa. Orad Mangun bisa jadi finisher, si Struik bisa jadi finisher juga. Tapi siapa orang yang memanjakan dia dengan umpan-umpannya? Nggak ada. Nah itu dia, kalau gue bilang kita butuh kreator, gue juga belum tahu Marcelino bisa gak seperti itu ya, atau Struik malah justru taruh di attack midfield atau jadi nomor 10 di situ. Karena Struik ini kita kan emang kayak nggak punya nomor 9 paten ya, di Mas Derajat mungkin bisa gitu. Tapi Struik ini emang bagus banget, cuma terlalu jauh nih di jarak ke gawang. Struik bisa golin kalau udah deket pasti sama jarak bola dari gawang. Tapi kan dia main jadi false tuh, kiri kanan jemput bola, ketika dapat bola nggak ada yang support itu. Jadi gue ngerasa ketika timnas Indonesia deadlock dari bola atas, ketika timnas Indonesia deadlock dari short pass karena kedisiplinan pressing dari China, butuh ada satu dua pemain yang kuat kontrol bola, yang kuat meliak-liuk, dan ada satu orang yang sering melakukan spekulasi tendangan jarak jauh. Itu yang terjadi di timnas Indonesia. Makanya ketika di babak kedua permainan langsung kelihatan karakternya Indonesia beda banget. Kalau lu komen lah ya di babak pertama itu, jangankan musuh buat membaca permainan, gue juga pas ngeliat gue nggak bisa baca apa yang diinginkan nih sama timnas di babak pertama khususnya. Tapi ketika di babak kedua permainan lebih cair, lebih fluid, udah tahu mau ngapain, sampai
sampai ke depan final third udah tahu end produknya apa, ciptain gol. Jadi ya ini yang terjadi. Di saat gue berekspektasi kita harusnya bisa menang lawan Cina, justru kita kalahnya sama Cina gitu. Nah, gimana nanti lawan Jepang? Lawan Jepang sih gue pragmatis aja lah. Kalau mau emang 4-4-2 dari awal, ya kita bisa main low block. Ya, kita bisa kayak, gue nggak tahu nanti ada rotasi radikal lagi apa enggak. Entah kayak Witan langsung main sama Marceng, atau pemain Malik. Gue pengen lihat Malik Rizaldi main dari awal juga buat counter. Karena Jepang lagi bagus juga, lagi on fire juga, walaupun ditahan imbang 1-1 sama Australia. Cuma kita juga jadi tim yang diperhitungkan oleh Jepang. Ya kita juga harus pintar-pintar main pragmatis. Jadi yang gue bilang, kesalahan sekecil apapun ganjarannya luar biasa. Ya, kita telat nutup bola mantul, dapat pemain Cina cetak gol. Kita lepas bola dikit, ya pemain jaraknya jauh sama striker, ada throw pass, langsung cetak gol. Jadi nggak ada lagi, mudah-mudahan yang namanya kesalahan-kesalahan sekecil apapun, dan mudah-mudahan bisa maksimal lawan Jepang. Gue imbang aja udah seneng banget sih kalau lawan Jepang ya. Jangan-jangan malah kejutan, malah bisa menangnya lawan Jepang. Nah itu dia, karena kalau kita menang atau seri, kita menjadi tim pertama, sama ya rekornya sama Thailand yang ada di ground sekarang ini, mendapat poin 4 gitu. Nah Indonesia bisa lah lebih dari 4. Oke, gitu aja. Terima kasih para Karbol Mania. Nanti ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih yang udah nonton YouTube live reaction dari main Super Soccer, dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Vamos Garuda, ayo move on, jangan galau.